Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Frenzy, ketemu lagi kita di Curhatin Gizi, tempat kita nongkrong, ngobrol berfaedah tentang kesehatan dan gizi. Aku Eli, teman curhat kamu. Dan alhamdulillah bersama dengan kita ada Kak Mai. Beliau ini ahli gizi tentang nanti kita akan ngobrol tentang gizi bersama dengan Kak Mai. Dan Kak Mai ini beliau adalah dari UHAMKA ya Kak ya? Betul. Dari UHAMKA dan saat ini bekerja di Yasmina Foundation bagian gizi. Gimana kabarnya Kak Mei? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Halo Frenzy. Kak Mai, kalau kita lihat dari data anak Indonesia saat ini tuh saya suka deg-degan kayak roller coaster gitu. Karena ternyata dari yang data anak kurus banyak, kurang gizi banyak, tapi ternyata kelebihan gizi sampai obesitas juga banyak banget. Nah, kalau menurut Kak Mei mungkin bisa tahu data detailnya seperti apa? Oke, untuk mengetahui data status gizi anak Indonesia, kita biasanya pakai SSGI atau SKI. SSGI ini adalah survei status gizi Indonesia yang biasa dikeluarkan 1 tahun sekali. Dan untuk SKI itu biasa dikeluarkan 5 tahun sekali, yaitu survei kesehatan Indonesia. Jadi yang paling terbaru adalah SSGI 2024 untuk data stunting balita berkisar pada 19,8%, yang mana masih jauh ibu daripada target RPJMN kita yang 14%. Lalu untuk SKI 2023 itu ada usia anak sekolah yang mengalami kurus atau gizi kurang itu sebesar 7,5%. Lalu untuk yang gemuk ada 18%, cukup tinggi. Lalu untuk usia sekolah menengah ada di 5,4% mengalami kurus, lalu di 16% mengalami gemuk ibu atau obesitas. Lalu untuk usia sekolah menengah nih juga menghadapi yang namanya anemia ibu, itu ada sekitar 16,3%, seperti itu. Ngeri juga ya datanya, ternyata masih tinggi juga. Betul, Bu. Kak Mai. Padahal kalau kita lihat dari data itu punya dampak cukup besar ya sebenarnya, seperti misalnya obesitas, atau misalnya apalagi anak anemia itu bisa kurang fokus, kemudian juga prestasi jadi menurun. Benar ya seperti itu? Betul, Ibu. Berarti sebenarnya ada angka kecukupan gizi buat masing-masing anak, atau sebenarnya untuk anak-anak itu semua gizinya itu standar gitu? Oke, kalau untuk kecukupan gizi anak TK, SD, dan SMP itu berbeda Bu Eli. Ada angka-angka yang karena semakin meningkatnya aktivitas, semakin meningkatnya usia, tentunya memiliki kecukupan gizi yang berbeda seperti itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya gitu. Oke, kalau gitu kalau untuk anak TK kira-kira berapa angka kecukupan gizinya? Bukan hanya TK, mungkin ada TK, SD, SMP, SMA, ada angka kecukupan gizi yang berbeda? Ada, betul. Berapa itu Kak Mei? Oke, kalau untuk anak TK itu ada di sekitar 1.400 kalori dengan proteinnya 25 gram, lalu seratnya 20 gram dalam satu hari Bu Eli. Untuk anak SD yang aktivitasnya lebih tinggi, yang lebih banyak gitu ya, itu ada di sekitar 1.650 sampai 2.000, lalu untuk proteinnya 40 sampai 55 gram dan seratnya 23 sampai 28 gram sehari. Untuk anak SMP yang usianya makin tambah lagi, lalu ada masa pertumbuhan, ada fase pertumbuhan yang ada yang menstruasi dan segala macam, itu kalorinya di 2.400, lalu proteinnya 70 gram dan seratnya 29 sampai 34 gram per hari gitu, Welly. Oh, jadi beda-beda ya? Oh, oke. Terus tadi ada serat ya Kak Mei ya? Nah, serat itu mengcover atau memenuhi bagian dari mana dari gizi anak itu? Oke, kalau serat itu untuk dipenuhi dari sayur dan buah biasanya. Nah, sayur dan buah ini menghasilkan serat yang mana juga akan memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral dari anak-anak kita, Welly. Oh, oke. Berarti dari serat itu sumber vitamin dan mineral ya? Oke. Cuma gini Kak Mai, kita sebagai ibu kan nggak mungkin nimbangin tiap hari ya? Iya, betul. Nah, kalau dari angka kecukupan gizi yang tadi disampaikan sama Kak Mai, ini kalau diaplikasikan dalam menu, ini gambarannya seperti apa itu Kak Mai contohnya? Oke, ada contohnya nih Bu Eli. Kalau untuk anak TK itu
ada nasi, biasanya 1 centong nasi nih, sampai 1,5 centong nasi. Lalu untuk protein hewaninya bisa dari telur 1 butir, lalu untuk daging ayam atau daging sapinya itu bisa 1 potong kecil. Seperti itu Bu Eli. Lalu untuk sayurannya bisa di 2 centong sayur, sayur apapun. Lalu untuk buahnya bisa di 1 buah gitu ya, 1 buah yang kecil atau yang sedang juga bisa. Lalu sisanya adalah selingan Bu Eli. Nah, selingan ini tidak boleh dicampur dengan makan utama. Biasanya selingan itu ada di setelah makan pagi, bisa susu atau bisa roti seperti itu, atau setelah makan siang gitu. Bisa misalkan punya jagung rebus boleh, punya kentang rebus boleh, seperti itu. Dan untuk anak SD bedanya adalah di nasinya. Nasinya karena semakin tinggi aktivitas, mereka bisa di 1,5 sampai 2 centong nasi. Lalu habis itu untuk protein hewaninya dan protein nabatinya ukuran lebih besar, menjadi sedang seperti itu Bu Eli, dengan telur dan daging ayam atau daging sapi atau tempe atau tahu yang sama seperti itu. Dan untuk sayurnya berada di 3 sampai 4 centong untuk sayur apapun. Dan untuk buahnya juga meningkat nih, dari yang misalkan potongan kecil jadi potongan sedang seperti itu. Untuk SMP yang semakin tinggi lagi umurnya, semakin tinggi lagi aktivitasnya gitu ya, itu centong nasinya ada di 2 sampai 2,5 Bu Eli, seperti itu. Lalu untuk sayurnya itu ada di sekitar 4 sampai 5 centong bisa, karena memang lebih banyak kebutuhan seratnya. Lalu untuk protein hewani dan nabatinya sama seperti tadi, meningkat lagi nih porsinya menjadi porsi yang besar gitu ya. Bisa di ukuran 100 gram misalkan 1 pentung ayam gitu misalnya gitu. Begitu Bu Eli. Itu tadi yang digambarkan Kak Mai itu sehari atau sekali makan Kak Mai? Itu dalam 1 kali makan Bu Eli. 1 kali makan. Nah, rata-rata harusnya berapa kali makan berarti? Berarti kalau untuk rata-ratanya adalah 3 kali makan. Seperti biasa, sarapan wajib, makan siang, dan makan malam. Bahannya boleh selingan, biasa di jam 10 pagi atau di jam 3 sore, seperti itu. Baik. Masya Allah ya, berarti seorang ibu harus merencanakan dari sarapan anaknya makan apa, makan siang apa, makan malam apa, nanti kalau kurang selingannya apa, dan sebagainya ya. Frenzy, berarti memang kita perlu belajar lagi nih, sehingga bagi Frenzy yang kebetulan punya anak, kita bisa belajar bareng hari ini. Perlu sebuah perencanaan ya Kak Maya? Betul, perlu perencanaan menu seperti itu. Baik. Masya Allah, hari ini kita dapat daging banget ini. Kak Mai, berarti sangat penting sekali orang tua bisa memastikan kecukupan gizi untuk anak. Betul, Ibu. Menurut Kak Mai nih, apa peran orang tua sehingga kecukupan gizi bisa dipastikan untuk anak-anak? Yang paling pertama adalah orang tua harus menjadi contoh bagi anaknya Bu Eli. Contoh di sini adalah contoh pola makan yang sehat. Seperti apa ya? Jadi misalkan seperti ini. Orang tua sarapan pakai gorengan atau nasi uduk. Anak juga pasti ngikutin Bu Eli. Apalagi kalau orang tuanya yang nggak sarapan, anak juga jadi nggak sarapan gitu Bu Eli, kira-kira seperti itu contohnya. Atau misalnya orang tua yang makannya nggak pernah pakai sayur. Nanti anak-anak juga nggak suka makan sayur berarti ya. Betul ya. Jadi orang tua harus menjadi influence buat anak-anak ya. Kak Mai, berarti sangat penting banget orang tua memastikan anak terpenuhi kecukupan gizinya berarti ya. Nah, menurut Kak Mai kira-kira strategi atau hal apa saja yang perlu diperhatikan orang tua sehingga anak ini terpenuhi haknya untuk cukup soal gizinya? Yang pertama Bu Eli, orang tua itu harus menyiapkan menu makan sehat di rumah. Iya, betul ya, benar. Lalu yang kedua, orang tua itu wajib menjadi contoh atau role model bagi anaknya. Karena ketika orang tua misal tidak sarapan atau sarapan dengan gorengan atau nasi uduk, anak-anak juga akan mengikuti karena anak-anak itu adalah peniru yang ulung seperti itu. Iya, betul. Berarti mungkin sangat bisa jadi ya anak-anak yang tidak sarapan, mungkin karena memang tidak disiapkan orang tuanya atau memang di keluarga tersebut memang tidak biasa sarapan ya. Betul Ibu, betul. Iya, ini berkaitan sarapan nih Kak Mei ya.
Saya mendengar kalau ternyata angka sarapan di Indonesia itu rendah, Kak Mei. Benar nggak ini? Iya betul Ibu, sangat-sangat rendah Oke. gitu. Nah, ini hal yang cukup menarik tentang sarapan ya. Sebenarnya ada menu khusus nggak sih untuk sarapan, terutama untuk anak sekolah ya? Karena kan kalau kita biasa yang sarapan tuh pengennya yang ringan-ringan. Udahlah minum susu cukup. Atau misalnya makan gorengan. Atau udahlah beli bubur ayam gitu. Nah, yang bagus menu sarapan untuk anak sekolah itu yang seperti apa, Kak Mei? Oke, menu sarapan itu tentunya harus tetap dengan gizi seimbang, Bu Eli. Jadi Hmm. ada karbohidrat seperti nasi, Hmm. ada protein hewani atau nabati, bisa dari ayam atau dari tempe tahu, dan Hmm. tetap harus ada sayur, juga buahnya, Bu Eli. Hmm, Begitu. jadi walaupun sarapan, tetapi harus tetap menu lengkap ya Iya berarti. betul, Ibu. Oke, nah selain itu ada lagi nggak kira-kira Kak Mei yang bisa diupayakan oleh orang tua untuk memastikan kecukupan gizi untuk anak sekolah? Oke, untuk selain pada dari menyiapkan sarapan, Hmm. misal anak orang tua punya anak yang di sekolahnya itu tidak menyediakan catering Hmm. atau sekolahnya sampai siang. Nah, Hmm. untuk memastikan ini, orang tua juga bisa nih membekali anaknya dengan menu makan yang sehat. Hmm. Lalu setelah Hmm. itu juga untuk memastikan anaknya minum air yang cukup, juga orang tua harus membekali anak dengan air mineral yang cukup. Seperti itu, Welly. Oke. Berarti di sini dari memastikan di rumahnya tersedia Betul. sampai ketika anak-anak di luar, ketika sekolah juga ada peran orang tua di sana ya. Iya, betul. Karena kalau misalnya orang tua tidak berperan dalam itu, bagaimana anak untuk tercukupi gitu haknya. Seperti Oke, itu. ya. Frenzy, jadi Masya Allah ya, semoga setelah ini nanti para Frenzy yang memang punya anak-anak di rumah nanti bisa menyiapkan bekal, sarapan, air minum, dan sebagainya. Yuk ya, nanti kita sama-sama untuk anak-anak kita di rumah. Kak Mai, ini ada yang ingin saya cross-check nih. Sepertinya ada mitos-mitos di seputar gizi nih. Iya, betul, Bu. Nah, Banyak. mitos yang pertama nih yang mau saya cross-check. Ini bener nggak sih? Ada yang bilang kalau gemuk itu pasti sehat. Makanya kalau kita lihat anak kecil tuh yang iya Allah lucu banget, gemuk, sehat. Bener nggak sih? Oke, kalau secara gizi itu mitos, Bu Eli. Karena anak gemuk itu bisa jadi dia obesitas. Malah justru berisiko untuk mengalami penyakit tidak menular. Begitu, Bu Eli. Oke, baik, siap-siap. Kita masuk ke mitos yang kedua nih. Oke, Ada yang baik. bilang, anak kenyang pasti gizinya tercukupi. Bener nggak sih itu? Tentu sangat mitos sekali, Bu Eli. Karena apa? Anak kenyang itu belum tentu gizinya tercukupi. Misal, kenyang cuma karena nasi. Berarti kan dia kekurangan protein, juga vitamin, juga mineral. Oke, Gitu, Bu Eli. sip. Oke, yang ketiga nih, mitos Oke. ketiga nih. Kalau sudah minum susu, nggak masalah jarang makan. Bener nggak sih ini? Itu mitos. Karena susu sekarang bukan lagi menjadi menu utama di gizi seimbang. Karena susu adalah sekarang pelengkap, jadi makan utama itu tetap harus dilakukan. Oke, Gitu. baik. Masuk ke mitos keempat nih ya. Oke. Vitamin cukup hanya dari suplemen saja. Bener nggak sih ini? Mitos lagi, Bu Eli. Banyak mitos. Betul, karena suplemen itu hanya penambah yang berasal dari real gitu ya. Itu adalah sayur dan buah. Malah daripada suplemen, kita harus lebih banyak makan sayur dan buah gitu, Bu Eli. Oke, ini mitos terakhir nih. Oke. Mitos terakhir nih, jangan-jangan semoga tidak mitos lagi ya. Sarapan tidak penting, cukup makan siang yang banyak. Waduh, itu sangat mitos. Sangat salah, Bu Eli. Karena sarapan itu penting, terutama untuk anak usia sekolah. Karena bisa meningkatkan konsentrasi belajar, juga bikin anak nggak lemes, dan juga nanti prestasinya meningkat gitu, Bu Eli. Waduh, ternyata banyak mitos, Iya, Frenzy. betul. Frenzy, semoga dengan tadi penjelasan tentang mitos-mitos ini sudah bisa mematahkan dan ayo kita mulai melakukan yang benar nih, nggak berdasarkan mitos-mitos, tapi berdasarkan dengan pemahaman gizi yang benar. Kak Mei, Masya Allah nih ya, perbincangan kita sangat daging banget. Terima kasih nih Kak Mei atas kehadirannya di Sama-sama, Bu Eli. Curhatin Gizi. Nah, Sama-sama. sebelum kita berakhir, Kak Mei mungkin ada closing statement untuk di teman-teman Frenzy kita. Silakan Kak Mei.
Ayah bunda tentunya untuk memenuhi kecukupan gizi anak sangat pusing, tetapi kita nggak harus ribet dan mahal, yang penting seimbang. Seimbang itu isinya adalah karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, buah, dan air minum yang cukup. Dengan itu, kita sudah memenuhi hak anak untuk tumbuh sehat, aktif, dan cerdas. Masa depan mereka dimulai dari apa yang kita sajikan di meja makan hari ini. Oke, terima kasih Kak Mai atas kehadirannya di Curhatin Gizi kali ini. Frenzy, Masya Allah ya, dari tadi kita sudah mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa tentang gizi. Sampai jumpa di Curhatin Gizi selanjutnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.